Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, mari kita bersama-sama membahas tentang pemberontakan Kartosoewirjo yang disebut kelompok Darul Islam pada tahun 1949 sampai tahun 1962. Tujuan mengamalkan Al-Quran dan mendirikan negara Islam berdasar hukum. Sebenarnya kalau kita melihat peristiwa pemberontakan Kartosoewirjo, ya perlu kita ketahui bahwa siapa sih sebenarnya Kartosoewirjo itu. Walaupun pemberontakan itu terjadi di Jawa Barat, tapi Kartosoewirjo bukanlah orang asli dari Jawa Barat. Kartosoewirjo adalah, dia bukan Sunda asli, dia orang dari Cepu, Kabupaten Blora, keponakan Marco Kartodikromo. Jadi dia termasuk golongan orang keturunan dari Adipati Njipang Panolan Haryo Penangsang yang sekarang menjadi kota Blora. Kalau dulu Njipang Panolan berubah menjadi Bengir berubah menjadi Blora. Nah, jadi Kartosoewirjo asli orang dari Blora, termasuk keturunan Adipati Haryo Penangsang Njipang Panolan. Adipati Haryo Penangsang adalah keturunan Babah Patah, pendiri Kasultanan Demak. Orang tua Haryo Penangsang adalah Pangeran Sekar Suroyoto yang menjadi Adipati Tinglasem, yang sekarang ini menjadi Kabupaten Rembang. Nah, di situ saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Jadi Kartosoewirjo ini pada waktu itu dipecat dari sekolah kedokteran NIAS Surabaya karena sekolah kedokteran itu di bawah kekuasaan penjajahan Belanda. Kenapa Kartosoewirjo waktu itu dipecat dari sekolah kedokteran di Surabaya? Karena ditemukan bahwa Kartosoewirjo memiliki buku sosialis ataupun buku komunisme yang diperoleh dari pamannya Marco Kartodikromo. Itu awalnya Kartosoewirjo dipecat dari pendidikan. Kenapa mendapatkan itu di pihak pendidikan kok Kartosoewirjo dipecat? Ya perlu saudara-saudara ketahui, pada waktu itu sudah tercium oleh Belanda bahwa sifat-sifat komunisme atau sosialis itu menentang daripada penjajahan Belanda, sehingga dianggap mengkhawatirkan ke depannya tentang posisi Belanda menjajah di Indonesia. Maka Kartosoewirjo dipecat dari pendidikan itu. Nah, setelah dia akrab dengan Hos Cokroaminoto, dia terlibat dengan Partai Serikat Islam Indonesia yang disebut PSII pada tahun 1929. Nah, terus dia berumah tangga, kawin dengan Putri Adiwisastra, salah satu tokoh PSII Jawa Barat. Nama istrinya adalah Dewi Siti Kalsum. Nah, disitulah Kartosoewirjo berumah tangga dengan Siti Kalsum, anak daripada Adiwisastra, tokoh PSII dari Jawa Barat. Nah, pada waktu itu dia pulang kampung ke mertuanya di Malangbong.
salah satu kecamatan di Garut, jadi basis penting Kartosoewirjo mendirikan Institut Supah di Malangbong tahun 1940. Itu saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Selanjutnya, mulanya untuk pendidikan agama, tapi jadi berubah menjadi pendidikan militer pada waktu itu. Pada waktu pendudukan Jepang. Karena Jepang juga memberikan didikan militer pada pemuda Islam, akhirnya berbentuk jadi milisi Hizbullah. Jadi institut yang didirikan oleh Kartosoewirjo di Malangbong itu awalnya mendirikan didikan-didikan agama Islam. Tetapi pada waktu Jepang memberikan pelatihan-pelatihan kemiliteran, di situ juga diberikan pendidikan-pendidikan Jepang kepada pemuda Islam. Akhirnya berubah menjadi milisi Hizbullah. Pada Februari tahun 1948, Desa Pangwedusan, Distrik Cisayong, Segitiga Garut, Tasikmalaya, Malangbong, diadakan pertemuan yang dihadiri 1. Hizbullah, 1. Kedua Sabilillah, 3 pemuda Islam Indonesia, membentuk TII, Tentara Islam Indonesia, mengangkat ONI sebagai panglima perangnya. TII, Tentara Islam Indonesia. Agresi Belanda 19 Desember 1948, pemimpin ditangkap Belanda, alasan Kartosoewirjo mendirikan negara baru. Jadi pada waktu itu Kartosoewirjo berikut kawan-kawan karena pemerintah yang sah pusat Pak Karno berikut kawan-kawan itu ditangkap oleh Belanda. Jadi dia berniat mendirikan negara baru. Pada tanggal 25 Januari 1949, TNI pulang dari Jawa Tengah, yaitu Tentara Siliwangi, bentrok dengan TII, Tentara Islam Indonesia. Kenapa kok bisa bentrok? Nah, karena pada waktu itu Belanda sudah cabut kembali ke negaranya. Nah, sehingga pada waktu itu Tentara Siliwangi yang hijrah ke Jawa Tengah kembali ke Jawa Barat. Nah, pada waktu agresi Belanda pertama sampai kedua, itu kejadiannya Jawa Barat betul-betul keadaan kosong. Nah, sehingga didudukilah Kartosoewirjo mendirikan tentara TII. Nah, gencar melawan keras dengan penjajah-penjajah Belanda itu, TII itu. Nah, setelah Indonesia diresmikan, Belanda pulang ke negara Belanda sana, Siliwangi pulang kembali ke Jawa Barat, akhirnya berpapasan atau ketemulah dengan tentara TII yang dibentuk oleh Kartosoewirjo itu, akhirnya berperang. Saudara-saudaraku sekalian. Jadi posisi Kartosoewirjo ini berjuang dari tahun 1949 sampai 1962 pada tanggal 5 September, selama 13 tahun akhirnya Kartosoewirjo ditangkap dan dihukum mati di Pulau Seribu. Akhirnya mati di Pulau Seribu, dihukum mati pada tanggal 4 Juni 1962. Nah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air,
mengenai perjuangan Kartosoewirjo ingin mendirikan negara Islam pada waktu itu, saudara-saudaraku, sebenarnya Kartosoewirjo ini mengantisipasi tentang keberadaan bangsa kita yang baru merdeka, Belanda kembali agresi di Indonesia, taktik politik Belanda Kartosoewirjo paham betul, sehingga kurang percaya dengan pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Soekarno. Maka dia siap-siap mendirikan negara baru yang ada di Jawa Barat, dan pada waktu itu memang Jawa Barat betul-betul kosong karena ditinggalkan oleh pemerintahan Indonesia, kota dipindahkan ke Yogyakarta. Nah, Jawa Barat dikuasai oleh Belanda. Jadi Kartosoewirjo bertahan di Jawa Barat untuk melawan Belanda di situ, dan kurang yakin di dalam perundingan Renville bahwa tentara pemerintahan Indonesia yang sah ini akan menang. Maka Kartosoewirjo membentuk negara baru, yaitu. Nah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, selama kurang lebih 13 tahun Kartosoewirjo memberontak. Pada waktu Indonesia telah disahkan secara resmi oleh pemerintahan Belanda, Kartosoewirjo sudah telanjur mendirikan negara baru, yaitu negara Islam. Maka pada waktu itu dengan pemerintah Indonesia mengutus suatu utusan, mengirim surat kepada Kartosoewirjo bahwa Indonesia betul-betul sudah resmi disahkan oleh Belanda untuk merdeka, untuk negara sendiri, berdaulat dan berserikat. Tapi Kartosoewirjo sudah telanjur untuk memerdekakan, yaitu menjadi negara Darul Islam. Nah, maka sifat-sifat Kartosoewirjo itu berpegang teguh pada pendirian. Kalau sudah mengproklamasikan negara, pantang mencabut keputusan itu. Nah, karena dia seorang jiwa kesatria. Apa yang menjadi keputusannya tidak bisa dicabut sekalipun nyawa taruhannya. Nah, itu saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Karena tahu sendiri bahwa Kartosoewirjo adalah keturunan Haryo Penangsang. Haryo Penangsang itu mempunyai pendirian yang sangat teguh, pantang menyerah di dalam prinsip dan pedomannya. Nah, itu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, permasalahannya yang perlu kita bahas sekarang ini, selama 13 tahun pemberontakan Kartosoewirjo dilakukan, dan Kartosoewirjo berikut kawan-kawan dinyatakan sebagai pemberontak oleh pemerintah yang sah, ya tentunya pemerintah ini mempunyai yaitu tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan cara kekerasan, yaitu perang angkatan bersenjata melawan gerombolan-gerombolan yang telah dibentuk oleh Kartosoewirjo yang disebut Darul Islam itu. Nah, selama 13 tahun saudara-saudaraku, Kartosoewirjo bergerilya, berjuang melawan Tentara Nasional Indonesia. Nah, tentunya di dalam pertempuran demi pertempuran itu tidak mungkin gerombolan yang dipimpin oleh Kartosoewirjo itu mempunyai dukungan-dukungan makan, stok-stok makan, karena tidak ada support dari pemerintah, namanya aja seorang pemberontak. Terus dari mana dia memberontak melawan pemerintahan yang sah ini selama ini? Dia sekawan-kawan itu mendapat support makanan di dalam pemberontakan itu, ya tentunya tetap aja yang menjadi korban adalah rakyat. Dengan cara apa rakyat menjadi korban? Yaitu tadi, harta bendanya rakyat diambil paksa, seperti merampok dan lain sebagainya untuk modal-modal untuk memberontak melawan pemerintahan yang sah itu. Jadi selama kurang lebih 13 tahun, saudara-saudaraku sebangsa setanah air tahu sendiri,
warga masyarakat yang ada di Jawa Tengah bagian barat dan Jawa Barat pada umumnya itu menjadi korban penderitaan atas pemberontakan Kartosuwiryo berikut kawan-kawan itu. Karena merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, bagi yang banyak harta bendanya takut dirampok, dan lain sebagainya, akhirnya membuat resah ketidaknyamanan daripada warga masyarakat itu. Sehingga saudara-saudaraku sekalian bisa disimpulkan bahwa apa yang terjadi, kerancuan di dalam negara pada satu bangsa, itu tetaplah rakyat yang menjadi korban. Maka karena apa pada saat ini saya mengajak kepada saudara-saudara untuk membahas tentang peristiwa demi peristiwa di seputar dalam bangsa kita sendiri setelah merdeka ini, karena supaya berpikir kalau terjadi suatu permasalahan, pasti rakyatlah yang akan menjadi korban. Berapa ribu masyarakat meninggal dunia, berapa ribu masyarakat menjadi korban penderitaan karena harta bendanya dirampas oleh pemberontak-pemberontak itu, dan lain sebagainya. Itulah pengalaman pahit bangsa kita ini yang perlu kita cermati. Maka saya mengajak mengoreksi dan mengungkap kembali sejarah demi sejarah ini, supaya apa, kita sebagai warga masyarakat dewasa di dalam hidup berbangsa dan bernegara, jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang tertentu yang akan yaitu menggapai suatu kekuasaan yang berbuat menghalalkan segala cara. Jadinya kalau sudah melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan Dasar Pancasila, itu tetaplah seorang pemberontak. Maka kita sebagai warga masyarakat, mari setelah kita 75 tahun lamanya ini merdeka, jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang yang mempunyai maksud-maksud tertentu. Biarin aja, jangan kita ikuti. Yang penting kita mengatur bagaimana perekonomian, kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga sebagai warga bangsa ini bisa berjalan dengan baik. Biarin mereka yang haus akan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh Kartosuwiryo maupun Muso, dan nanti selanjutnya akan kita bahas bersama-sama tentang peristiwa demi peristiwa berikutnya demi berikutnya, supaya kita betul-betul yaitu berhati-hati, bersikap untuk menentukan nasib kita, jangan ikut-ikutan terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekian apa yang menjadi penyampaian dari saya. Semoga menjadi bahan pertimbangan kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. NKRI harga mati.